Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keselamatan dimulai dari pikiran. Saudara, satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa keselamatan itu dimulai dari pikiran. Dengan pikiran, kita mempertimbangkan segala sesuatu dan mengambil keputusan. Dari keputusan yang kita ambil, kita memiliki kehendak, yang mana selanjutnya dari kehendak itu lahirlah suatu tindakan. Jadi, tindakan itu sebenarnya produk terakhir dari pikiran. Padahal, tindakan atau perbuatan itu menentukan hidup seseorang, baik selama ia ada di dunia maupun di kehidupan kekalnya. Kalau pikirannya atau apa yang dipikirkan itu benar, maka tindakan atau perbuatannya pasti benar. Dan itu akan menghasilkan kehidupan. Sebaliknya, kalau pikirannya salah, maka perbuatannya juga pasti akan salah. Dan itu akan membawa kepada kematian atau kebinasaan kekal. Manusia pertama mengalami kematian karena pikirannya salah. Ia makan buah dari pengetahuan, maksud saya buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini saudara perlu tahu bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan pohon beneran. Itu figuratif. Bukan pohon yang sesungguhnya. Jadi kalau dikatakan manusia binasa karena makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, seperti dituliskan dalam Kejadian 2-3, itu artinya manusia mengkonsumsi filosofi atau pikiran yang bukan berasal dari Allah. Pikirannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan yang Allah mau. Yang dipikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Begitu maksudnya. Orang yang seperti ini Tuhan Yesus pernah katakan sebagai iblis. Dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa pikiran yang bukan berasal dari Allah adalah pikiran si jahat, pikiran iblis. Pikiran kita pun kalau tidak sesuai dengan pikiran Allah, sebenarnya juga merupakan pikiran iblis. Jadi sejatinya hanya ada dua pikiran, pikiran dari Allah dan pikiran dari yang lain. Dan kalau Yesus katakan dengan sebutan iblis, pasti tidak akan selamat. Jadi sesungguhnya pikiran itu merupakan medan peperangan. Orang percaya harus mengerti benar akan hal ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai membuka celah sekecil apapun untuk oknum itu. Firman Allah mengatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kata kesempatan dalam ayat di atas dalam teks aslinya adalah topon, yang artinya tempat berpijak. Dalam bahasa Inggris dipakai kata foothold.
Kita tidak boleh memberi tempat berpijak sedikit pun bagi kuasa kegelapan, karena hal itu akan merusak atau merendahkan martabat kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Tanpa disadari, banyak orang Kristen sebenarnya sedang memberi tempat berpijak, foothold, atau bahkan telah ada dalam pengaruh kuasa gelap, karena telah memberi pijakan terhadap kehadirannya melalui pikiran. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus katakan dengan tegas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan sampai kita memiliki pikiran, perhatikan, pikiran yang duniawi, yang bukan berasal dari Allah. Caranya, pikiran kita harus berubah dan dibaharui. Dibaharui untuk bisa mengerti kehendak Allah. Itu berarti pikiran kita harus dibaharui oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kalau kita mengerti akan kehendak Allah, maka tindakan atau perbuatan kita pasti berkenan kepadanya, pasti sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Yang kita lakukan pastilah semata-mata hanya untuk menyenangkan hatinya, bukan memuaskan hasrat, keinginan, dan ambisi kita. Kalau itu terus kita lakukan, maka akan menjadi irama hidup yang benar, di mana roh kita bisa berjalan seirama dengan Roh Kudus. Irama hidup seperti inilah yang akhirnya akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Kesimpulannya, keselamatan itu tidak mudah dan harus diperjuangkan dengan segenap hidup, dan harus diawali dari pembaharuan pikiran. Pikiran kita harus terus-menerus senantiasa dibaharui di dalam firman Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati.